Halo, selamat datang kembali di Auto Friend. Kali ini kami sajikan perbandingan yang sangat menarik antara dua mobil 1500 cc dengan bandrol sedikit di bawah 300 juta, di mana sebenarnya kedua mobil ini memiliki positioning yang sangat berbeda, yaitu Sonet Premier atau tipe terlengkap atau tipe termahal seharga 289 juta rupiah adalah sebuah subkompak SUV yang sebenarnya kelasnya berada di bawah Honda HR-V dengan Wuling Almaz Smart Enjoy CVT atau tipe termurah Matic seharga 279 juta rupiah atau lebih murah 10 juta rupiah dari rivalnya kali ini. Di mana ini sebenarnya adalah sekelas dengan Honda CR-V apabila dilihat dari dimensi, kapasitas penumpang dan juga teknologi mesin turbonya. Oke, langsung saja kita lihat dari dimensinya. Kia Sonet jauh terlihat lebih mungil dalam komparasi kita kali ini, apalagi dilihat dari samping yang masih bernuansa seperti Ignis alias kecil dan jangkung. Dengan panjang Sonet hanya 4120 mm atau 53,5 cm lebih pendek dari Almaz yang 4655 mm. Namun lebarnya hampir sama, di mana Sonet hanya lebih sempit 3,5 cm dengan 1800 mm dibandingkan dengan Almaz 1835 mm. Akan tetapi jelas Kia Sonet lebih rendah dari Wuling Almaz dengan selisih sampai dengan 11,5 cm dengan tinggi Sonet hanya 1645 mm, sedangkan Almaz tingginya menjulang hingga 1760 mm. Kemudian dengan tingkat kecingkrangan atau ground clearance, Sonet hanya memiliki ground clearance 205 mm, sedangkan Almaz mencapai 230 mm atau beda hampir 1 inci. Jadi Wuling Almaz walaupun tipe termurah namun pasti tetap jauh lebih gagah, lebih kekar, dan tongkrongannya juga lebih berwibawa sebagai sebuah medium SUV. Namun juga pasti jangan lupa dengan segala konsekuensinya, Sonet pasti lebih praktis dan cocok untuk dipakai sehari-hari karena lebih hemat BBM dibandingkan dengan Almaz yang bongsor dan boros BBM walaupun menang tongkrongannya. Kemudian kita beralih ke masalah desainnya. Desain Sonet jelas lebih segar dan modern dan juga tampangnya mirip merek premium Eropa BMW dengan gaya Tiger Nose-nya yang makin luas dan juga makin ganteng. Sangat bisa mengimbangi tampang dan kelas dari Almaz. Dimana wajah Almaz ini sudah sangat-sangat mudah dihafalkan karena selain sudah begitu banyak beredar di jalanan, juga memang sudah hampir saatnya berganti model. Karena memang di negeri asalnya juga sudah mendapatkan facelift-nya. Akan tetapi untuk masalah fiturnya tentu Kia Sonet Premier sebagai pengusung bendera tertinggi atau varian flagship dari Sonet akan banyak unggul dari Almaz Smart Enjoy sebagai sebuah entry level. Misalnya dari urusan perlampuan, Sonet sudah full LED plus DRL LED, semuanya juga sudah plus auto headlamp, sedangkan Almaz Smart Enjoy masih full halogen minus kehadiran DRL LED. Dengan ciri khas lampu utama pada Wuling Almaz ini justru berada pada bagian bawah, sementara pada bagian atas varian terbawah ini tidak ada lampu apa-apanya alias hanya hiasan saja. Begitu juga dengan lampu belakangnya, di mana Sonet terlihat lebih cantik dengan kombinasi lampu LED dan hanya sennya yang masih berupa lampu bohlam halogen biasa. Sedangkan pada Almaz lampu belakang lampu remnya masih halogen biasa. Kemudian kita pindah ke bagian kaki-kaki atau ban atau roda. Kia Sonet sudah menggunakan velg dengan desain dua warna atau dual tone yang lebih cantik dan modern dengan ukuran ban 215/60R16. Sedangkan pada Wuling Almaz menggunakan velg berukuran 215/60R17. Namun dengan desain yang masih satu warna atau single tone, yang walaupun juga desain dari velgnya ini tidak kalah cantik dari rivalnya kali ini. Lalu kalau kita lihat di bagian atasnya ini, pada Wuling Almaz ini roof railnya asli bolong, bisa dipakai untuk mengikat atau menaruh barang. Sementara pada Kia Sonet ini paslu alias tidak asli karena ada tulisannya caution do not load. Sekarang kita masuk ke bagian penentu atau bagian mesinnya, di mana Sonet masih mengandalkan mesin 1500 cc natural aspirated atau non turbo dengan tenaga hanya 115 PS, torsi 145 Nm. Namun yang pasti mesin dari Sonet ini menawarkan kelebihan yaitu lebih hemat BBM. Dan juga ada yang baru dari sistem transmisi. Kia Sonet ini menggunakan sistem transmisi baru dengan nama IVT atau Intelligent Variable Transmission, yaitu apabila dikendarai dengan santai atau normal maka dia akan berperilaku sebagai sebuah CVT biasa yang halus dan hemat BBM. Namun apabila dibejek atau melakukan akselerasi mendadak maka dia akan berperilaku seolah-olah adalah transmisi konvensional Matic dengan perpindahan gigi 1, 2, 3 sampai dengan 8. Jadi lebih terasa natural. Oh ya, dan satu lagi kelebihannya adalah sudah memiliki remote engine start stop, menyalakan dan mematikan mesin dengan menggunakan remote yang praktis dan juga menyiapkan kondisi mobil menjadi nyaman sebelum Anda masuk mobil setelah mobil terjemur panas.
Sedangkan Almas begitu gagah perkasa dengan mesin 1500 cc turbo, 140 PS dan torsi 250 Nm. Suatu keharusan untuk menghela dimensi dan bobotnya yang pasti jauh lebih besar. Akan tetapi pasti dengan tingkat konsumsi BBM Almas yang akan jauh lebih boros karena turbo dan juga bobot dan tenaga besarnya. Namun untuk masalah akselerasi juga berimbang karena power to weight rasionya jatuhnya juga hampir sama, tetapi Sonet menawarkan kepraktisan dan kelincahan, sedangkan Almas menawarkan kestabilan dan kenyamanan di kecepatan lain yang lebih tinggi. Yuk sekarang kita masuk ke bagian dalam, mulai dari door trimnya. Sonet unggul karena sudah menggunakan bahan door trim yang terbuat dari kulit asli dan juga jahitan asli yang mewah, plus speaker Bose bosku. Ya, suatu keunggulan tersendiri bagi Sonet ini karena sistem audionya sudah disetting premium oleh Bose dengan menggunakan 7 buah speaker, yaitu 4 buah speaker utama, 2 buah tweeter, dan 1 buah subwoofer yang diletakkan pada bagian bagasi di sebelah kanan. Sedangkan Almas masih menggunakan bahan fabric namun tidak terlihat terlalu murah karena berwarna denim dan juga terdapat jahitan asli. Dan unggul secara keseluruhan dalam pola desain sebagai sebuah medium SUV yang lebih berkelas. Juga untuk joknya Sonet unggul lebih banyak karena menggunakan bahan kulit asli dan juga jahitan asli, dan yang pasti ada ventilasi udara dingin di bagian punggung dan paha. Suatu fitur yang sangat berguna, sangat menunjang kenyamanan dan sangat menarik untuk dicoba. Apalagi kita sering memarkir mobil kita di dalam kondisi cuaca yang begitu panas. Sedangkan pada Almas, joknya unggul dalam hal dimensinya yang lebih besar, bentuknya yang lebih suportif dan lebih nyaman. Dan juga bahan fabriknya lebih dingin, dan juga Almas memiliki sebuah senjata rahasia dengan kekalahannya di bagian material joknya ini, yaitu dengan selisih harga sampai dengan 10 juta rupiah. Tentu saja Anda bisa memesan pelapis kulit yang seketika bisa menyulap nuansa kabin Almas ini menjadi jauh lebih mewah. Terus pada bagian samping lingkar kemudinya, Sonet Premier atau tipe termahal ini pasti sudah memiliki start stop engine button. Sedangkan pada Almas Smart Enjoy atau tipe termurah pasti belum memiliki dan hanya masih menggunakan kunci colok seperti ini. Kita berlanjut pada bagian lingkar kemudi. Kia Sonet juga pasti unggul karena sudah terbungkus kulit asli, jahitan asli, dan juga sudah memiliki cruise control. Materialnya juga terlihat lebih premium dengan paduan aluminium satin pada bagian bawah dan juga dengan bahan berwarna black glossy pada palang kiri dan kanan. Juga untuk sistem lampunya sudah auto. Almas bagian lingkar kemudinya masih menggunakan bahan polyurethane biasa dan belum memiliki cruise control, tetapi memiliki fitur kebanggaan Wuling, yaitu Halo Wuling, satu-satunya mobil yang bisa ngomong bahasa Indonesia. Kalau mobil bisa ngomong, nah itu Wuling. Halo. Loh, tapi kan ada juga mobil lain yang punya fitur voice command. Lah iya, tapi kan nggak bisa ngomong, bisanya speaking. Lanjut. Pada bagian instrumen klasternya, Sonet lebih keren, modern, dan juga canggih dengan MID full color berukuran 4,2 inci dipadu dengan angka digital, dan juga sudah ada fitur yang sangat penting yaitu TPMS, Tire Pressure Monitoring System. Sementara pada Almas terlihat lebih akrab di mata, bahkan justru terkesan lebih mewah dengan 2 lingkaran besar dan juga 2 buah jarum analog besar yang walaupun MID-nya masih monokrom dan belum memiliki TPMS. Pada bagian head unitnya, keunggulan Sonet ada pada konektivitas kabel Android Auto dan Apple CarPlay. Juga Anda bisa mengatur ambience light yang berada di kabin ini dari head unit ini, yang bahkan nyala ambience lightnya bisa menyesuaikan dengan jedak-jeduk audio mobil. Wuling Almas mengunggulkan layar super besar 10 inci dengan layout portrait ala Tesla, dan juga yang pasti ada fitur Halo Wuling tadi yang sangat menyenangkan dan berguna. Sedangkan untuk urusan konektivitas kita bisa mengandalkan aplikasi bawaan dari Wuling, yaitu Wuling Wuling Link. Lalu untuk pengaturan AC, Sonet berupa tombol fisik yang praktis, sedangkan pada Almas harus melalui head unit atau juga bisa melalui fitur Halo Wuling. Namun Sonet unggul karena AC-nya sudah menggunakan sistem auto dan juga ada tombol untuk pendingin jok, sedangkan pada Almas AC-nya masih digital manual biasa. Juga pada bagian bawahnya, Sonet ini unggul karena punya wireless charging lengkap dengan cooler, sehingga HP Anda tidak akan kegerahan ketika dicas. Sedangkan pada Almas tidak terdapat fitur ini.
Oke, lanjut ke bagian transmisinya. Sonet menggunakan CVT terbaru yang seakan-akan terjadi perpindahan gigi ketika berakselerasi. Unggul pula karena memiliki 3 mode berkendara yaitu normal, eco, dan sport. Juga Sonet memiliki 3 mode traksi yaitu snow, mud, dan sand. Nah, kalau Almas ini unit ini tuh manual, tapi kalau untuk CVT itu harganya selisih 10 juta tadi, 278 juta. Kalau ini yang manual tuh 267-an. Tapi dalam urusan rem parkir Sonet kalah karena masih menggunakan model manual atau model tarik, model otot. Sementara pada Almas sudah menggunakan electronic parking brake lengkap juga dengan auto brake hold. Pada bagian ini Almas juga lengkap dengan tombol power door lock, juga ada tombol untuk menyalakan dan mematikan AC di bagian belakang. Nah, ini gambarnya nggak kebalik ini. Sonet itu handrestnya malah plastik campur karet. Sementara pada Almas satu-satunya yang pakai bahan kulit dan jahitan asli. Kebalik. Seperti kebalik, tapi ya memang begini, ini nggak kebalik nih, betul. Kemudian pada bagian atas atau bagian plafon, Sonet terlihat jumawa dengan memiliki sunroof elektrik dan juga memiliki tempat kacamata. Sedangkan untuk Almas pada tipe terbawah atau tipe Smart Enjoy sebagai sebuah varian entry level tentu tidak memiliki sunroof dan tidak memiliki apapun yang bisa dibanggakan pada bagian ini. Tapi dari segi layout atau interiornya secara keseluruhan, Almas unggul dalam layoutnya karena terlihat lebih premium dan lebih lebar dan lebih luas sebagai sebuah medium SUV. Sekarang kita lanjut ke bagian penumpang belakang. Sonet unggul pula dalam bahan door trim dan speaker Bose tadi, sama juga dengan bagian depan. Juga unggul dalam material jok kulit yang bisa dikejar Almas dengan selisih harga 10 juta rupiah dengan memberikan jok kulit variasi. Dan yang pasti kemenangan Almas pada sektor ini adalah kelegaan akomodasinya yang luar biasa besar. Baik legroom, headroom maupun ukuran kursinya yang memang jauh lebih besar daripada Sonet ini. Juga untuk sistem pelipatannya yang bisa fleksibel di bagian antara kiri kanan 60/40, bahkan di bagian kiri bisa dengan cara one touch tumble. Pun juga kedua mobil sama-sama memiliki kisi AC untuk penumpang baris kedua. Tetapi untuk Almas dia ada satu lagi kisi AC pada bagian baris paling belakang, ya. Sehingga pada bagian belakang ini Sonet hanya menawarkan keunggulan berupa adanya sebuah subwoofer pada bagasi sebelah kanan. Karena keunggulan utama Almas pada harga ini adalah dia memiliki 3 baris tempat duduk atau 3 row atau kapasitas 7 penumpang. Sedangkan pada Sonet hanya memiliki 5 kapasitas penumpang. Dan juga pasti apabila tidak dibutuhkan, maka ini akan dilipat rata dengan lantai dan menghasilkan suatu ruang bagasi yang sangat jauh lebih besar daripada punyanya Kia Sonet. Juga disediakan di sini kisi AC bagi penumpang baris ketiga yang pengaturannya bisa dilakukan individual dari penumpang baris ketiga sebelah kiri. Jadi bagaimana pilihan Anda di antara kedua mobil berharga hampir 300 juta rupiah ini dengan dua karakter yang berbeda ini? Silahkan sampaikan pendapat Anda pada kolom komentar di bawah. Sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Terima kasih.